Banyak pertanyaan yang sering terlontar mengenai badal haji dan umroh. Bagaimana ketentuan menggantikan ibadah haji dan umroh untuk orang lain? Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh si pengganti? Bagaimana hukumnya berwasiat agar menghajikannya sesudah meninggal? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, senang bertemu kembali di channel Mazhab Apa, sarana kita menimba ilmu untuk manfaat dunia dan akhirat. Menghajikan yang meninggal dan masih hidup menurut 4 mazhab. Menurut mazhab Hanafi, haji termasuk ibadah yang boleh diwakilkan. Jadi, orang yang kesulitan mengerjakan haji sendiri, maka dia boleh menyuruh orang lain menggantikannya untuk mengerjakan haji. Ibadah haji yang diwakilkan hukumnya sah dengan beberapa persyaratan. 1. Kesulitan yang menimpanya berlangsung terus-menerus hingga meninggal. Seperti orang yang sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, atau orang buta, atau lumpuh. 2. Niat haji sebagai pengganti dari si penyuruh. Maka dia harus mengucapkan niat, aku mengerjakan ihram sebagai pengganti si fulan, dan aku membaca talbiyah sebagai pengganti si fulan. Adapun niat cukup di dalam hati. 3. Sebagian besar ongkos naik haji diambil dari harta milik orang yang dihajikan. Jika harta yang diserahkan kepadanya dari orang yang dihajikannya kurang buat ongkos naik haji, maka dia boleh meminta biaya kekurangan tersebut kepadanya. 4. Tidak menjanjikan imbalan terhadap si pengganti. Jika seseorang menyerahkan uang kepada orang lain untuk ongkos haji menggantikannya, kemudian dari ongkos itu masih ada yang tersisa, maka dia harus mengembalikannya kecuali dia secara sukarela memberikannya. 5. Tidak menyalahi pesan si penyuruh. Misalnya disuruh mengerjakan haji ifrad, maka kerjakanlah haji ifrad. Jika disuruh mengerjakan umroh dan dia telah mengerjakan umroh menggantikan posisinya, lalu dia mengerjakan haji buat dirinya, maka boleh. 6. Mengerjakan ihram haji sebanyak 1 kali. Apabila seseorang mengerjakan ihram haji sebagai pengganti dari orang yang menyuruhnya, kemudian haji yang lain buat dirinya, maka itu tidak boleh. 7. Masing-masing dari orang yang menyuruh dan yang disuruh adalah seorang muslim serta berakal. 8. Penggantinya adalah orang yang sudah tamyiz. Sedangkan anak yang hampir balik, dia sah mengerjakan haji mewakili orang lain sama seperti orang perempuan, seorang budak, maupun orang yang belum melaksanakan haji fardu buat dirinya, sah hukumnya. Persyaratan di atas berlaku untuk mengganti haji fardu, sedangkan untuk haji sunnah maka hanya disyaratkan Islam dan berakal sempurna, si pengganti harus sudah tamyiz, dan tidak menuntut imbalan. Jika si pengganti mengerjakan perbuatan yang merusak ibadah haji yang terjadi sebelum wukuf di Arafah, maka dia harus mengganti ongkos naik hajinya. Apabila peristiwa itu terjadi sesudah wukuf di Arafah, maka dia tidak harus mengganti ongkos naik hajinya, karena dia telah menunaikan rukun yang paling agung yaitu wukuf. Setiap kifarat sebab melakukan pelanggaran, dibebankan kepada si pengganti, karena dia merupakan faktor adanya pelanggaran tersebut. Sedangkan hadyu sebab terhalang, dibebankan kepada si penyuruh, karena di dalam terhalang tidak ada ruang bagi si pengganti untuk berusaha menghindarinya. Bagaimana jika seseorang berwasiat agar menghajikannya sesudah meninggal? Siapapun yang berwasiat agar menghajikannya sesudah meninggal, maka jika dia telah menentukan harta atau ongkos dan lokasi, maka wajib melaksanakan wasiatnya sesuai dengan pesan yang telah ditentukannya. Apabila dia tidak menentukan apa-apa, maka wajib mengerjakan haji mewakilinya sejak dari negaranya jika sepertiga harta peninggalannya cukup. Apabila tidak mencukupi, maka mengerjakan haji mewakilinya dari lokasi ketika harta tersebut mencukupi. Jika harta tersebut sama sekali tidak cukup, maka wasiatnya batal. Jika sepertiga harta peninggalan tersebut cukup lebih dari sekali haji, maka jika dia telah menentukan sekali haji, harta sisanya menjadi hak ahli waris. Jika tidak ditentukan, maka semuanya untuk ongkos naik haji di dalam satu musim dengan mengerjakan haji berkali-kali. Hal ini lebih utama dibandingkan mengerjakan haji berkali-kali pada beberapa musim haji. Menurut mazhab Maliki, ibadah haji meskipun terdiri dari ibadah badaniyah dan maliyah, akan tetapi yang paling dominan adalah sisi badaniyahnya. Jadi, haji tidak boleh diwakilkan. Siapapun yang wajib mengerjakan haji rukun Islam, yaitu haji fardu, tidak boleh mewakilkan kepada siapapun untuk mengerjakan haji sebagai pengganti dirinya. Baik dia sehat ataupun sakit yang diharapkan kesembuhannya.
Jika seseorang menyewa orang lain untuk mengerjakan haji fardu sebagai penggantinya, maka akad sewa menyewa itu hukumnya batal. Sedangkan jika menyewa orang lain untuk mengerjakan haji sunnah, seperti orang sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya atau umroh, maka akad tersebut hukumnya makruh, namun tetap sah. Siapa yang susah mengerjakan haji oleh dirinya sendiri, dan dia tidak mampu mengerjakannya musim haji kapanpun di sepanjang hidupnya, maka gugurlah kewajiban haji darinya, dan tidak harus menyewa orang lain yang menghajikannya jika dia mampu memberikan imbalan. Jika seseorang menyewa orang lain yang menghajikannya, baik dia orang sehat ataupun sakit, baik haji fardu ataupun sunnah, maka dia sama sekali tidak dicatat sebagai orang yang menunaikan haji. Bagaimana jika seseorang berwasiat agar menghajikannya sesudah meninggal? Jika seseorang sebelum meninggal dunia berwasiat agar dihajikan atau ahli warisnya mengerjakan hajinya tanpa wasiat, misalnya mereka menyewa orang lain yang menghajikannya setelah dia meninggal, maka haji tersebut sama sekali tidak dicatat bagi mayit. Tidak sunnah, tidak pula haji fardu. Dengan sudah dikerjakannya haji ini, tidaklah gugur darinya kewajiban haji Islam, jika dia belum menunaikannya selama hidupnya, sementara dia orang kuat serta mampu mengerjakannya. Adapun mayit hanya mendapat pahala membantu menghajikan orang yang disewa. Perintah wasiat haji hukumnya makruh. Akan tetapi wajib atas ahli waris untuk melaksanakannya sesudah pemberi wasiat meninggal dunia, yang diambil dari sepertiga harta peninggalan, jika wasiat tersebut tidak bertentangan dengan wasiat lain yang tidak makruh, seperti perintah wasiat memberikan sejumlah harta kepada orang-orang fakir dan miskin. Sedangkan jika perintah wasiat haji ini bertentangan dengan wasiat lain yang tidak makruh, sekiranya sepertiga harta peninggalannya tidak cukup kecuali salah satu dari kedua wasiat tersebut, maka wasiat yang lain itu yang dilaksanakan, dan sia-sialah wasiat haji tersebut. Pelaksanaan wasiat haji dilakukan sejak dari negara tempat dia meninggal jika mayit tidak menentukan tempat lain. Apabila dia menentukan tempat lain, misalnya, hajikanlah aku dari Mekah, maka mesti dijalankan sesuai pesan tersebut. Apabila sepertiga harta peninggalannya tidak cukup untuk melakukan haji dari lokasi yang sudah ditentukannya, atau dari negaranya jika dia tidak menentukan lokasinya, dan hal ini memuat kemungkinan mengerjakan haji dari tempat lain, maka hendaklah menghajikannya dari lokasi yang memungkinkan untuk melaksanakan wasiat sesuai kadar kemampuannya. Menghajikannya cukup satu kali dan sisa dari sepertiga atau harta yang telah ditentukan untuk haji menjadi harta warisan, kecuali dia berwasiat untuk dihajikan dengan sepertiga harta atau uang yang sudah ditentukannya. Maka para ahli waris harus menyewa beberapa orang, masing-masing sekali haji dengan jumlah haji yang cukup dengan menggunakan sepertiga atau harta yang dikhususkan untuk ongkos naik haji. Menurut pendapat yang diunggulkan, semua haji itu dikerjakan pada satu musim haji. Menurut mazhab Syafi'i, haji adalah sebagian amal ibadah yang bisa diwakilkan, sehingga bagi orang yang kesulitan mengerjakannya sendiri wajib mewakilkannya kepada orang lain sebagai pengganti dirinya, baik dengan cara menyewanya atau memberikan ongkos kepadanya untuk mengerjakan haji. Kesulitan bisa berupa gangguan kesehatan, sudah lanjut usia, atau sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, menurut pernyataan dua orang dokter yang adil, atau dengan sepengetahuannya sendiri, jika dia memang mengerti ilmu kedokteran. Batasan kesulitan adalah seseorang mencapai pada satu kondisi tertentu di mana dia tidak mampu bertahan di atas kendaraannya kecuali dengan sangat bersusah payah, yang menurut adat tidak kuat menanggungnya dan merasa putus asa dengan takdir yang menimpanya. Adapun kewajiban mewakilkan ada kalanya dilakukan secepatnya, jika dia kesulitan sesudah berkewajiban dan bisa mengerjakan haji. Ada kalanya bersifat longgar, jika dia kesulitan sebelum, bersamaan atau sesudah berkewajiban mengerjakan haji, dan dia tidak bisa mengerjakannya. Disyaratkan bagi orang yang kesulitan mengerjakan haji sendiri, jarak antara dia dan Mekah sejauh 2 marhalah atau lebih. Apabila kurang 2 marhalah atau dia berada di Mekah, maka dia tidak boleh mewakilkannya, bahkan dia sendiri yang harus mengerjakan ibadah tersebut, karena dia harus kuat menanggung kesulitan di saat kondisi demikian. Apabila dia kesulitan untuk mengerjakannya sendiri dalam kondisi ini, maka orang lain boleh mengerjakan haji mewakili dirinya sesudah dia meninggal, yang biayanya diambil dari harta peninggalannya.
Kecuali jika sakitnya membuat cacat kekuatan tubuhnya, dan berada dalam kondisi yang tidak mungkin kuat bergerak, maka dia boleh mencari pengganti dirinya. Disyaratkan si pengganti sudah mengerjakan ibadah haji fardunya, dan dia harus orang yang terpercaya serta adil. Orang yang disewa harus mampu mengerjakan amal ibadah haji, tidak boleh menyewa orang yang tidak mampu mengerjakannya disebabkan uzur apapun bentuknya. Kedua orang yang mengadakan akad harus mengetahui amal-amal haji fardu maupun sunnah, hingga kalau si pengganti ini meninggalkan satu kesunahan haji, maka gugurlah imbalan mengerjakan kesunahan yang ditinggalkan tersebut. Tidak disyaratkan menyebutkan mikot, tetapi jika dia telah menentukan mikot maka orang yang disewa harus berangkat ke mikot orang yang posisi ibadah hajinya digantikannya, atau ke kawasan yang jaraknya sama dengan mikotnya. Jika mereka tidak pernah menentukan mikot, maka bagi orang yang disewa boleh mengerjakan ihram dari mikot selain mikot orang yang ibadah hajinya digantikannya, walaupun jaraknya lebih pendek dibanding mikotnya. Begitu pula tidak disyaratkan mengetahui mikot orang yang disewa untuk menggantikan posisinya. Disyaratkan berniat ibadah sebagai pengganti dari orang yang menyewanya. Jika orang yang kesulitan mengerjakan haji sendiri sudah sembuh sesudah si pengganti mengerjakan haji untuk dirinya, maka dia harus mengerjakan haji buat dirinya sesudah sembuh. Sedangkan haji sah bagi si pengganti, dan dia tidak berhak mendapat imbalan, bahkan dia dituntut mengembalikan ongkos haji yang diambilnya. Boleh pula menggantikan posisi orang yang sudah meninggal dunia di dalam mengerjakan haji. Diwajibkan kepada penerima wasiat, lalu ahli warisnya, lalu hakim, untuk mencari orang yang menggantikan posisinya yang diambil dari harta peninggalannya sesegera mungkin. Jika dia tidak memiliki harta peninggalan, maka tidak wajib mencari pengganti. Semua hal di atas berhubungan dengan orang yang sama sekali belum mengerjakan haji. Adapun orang yang sudah mengerjakan haji fardu, dan haji yang hendak digantikan adalah haji sunnah, maka tidak boleh mengerjakan haji atau umroh untuk menggantikan posisinya, kecuali jika dia berwasiat mengenai hal ini. Apabila si pengganti merusak atau membatalkan hajinya, maka dia harus mengkodonya buat dirinya. Dia harus mengembalikan ongkos haji yang sudah diterimanya dari si penyewa, atau dia menggantikan haji si penyewa pada musim haji lain, atau dia mewakilkan kepada orang lain mengerjakan haji orang yang mewakilkannya pada musim haji tahun ini juga. Menurut mazhab Hambali, ibadah haji bisa diwakilkan, begitu pula umroh. Jika seseorang kesulitan menunaikan kewajiban mengerjakan haji dan umroh maka dia wajib mewakilkan kepada orang lain yang hendak mengerjakannya, dengan kewajiban yang bersifat segera. Kesulitan tersebut adalah faktor usia yang sangat tua, gangguan kesehatan, sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, keberatan atau kekurusan badan sehingga susah payah yang sangat luar biasa untuk beraktivitas. Kesulitan juga termasuk jika seorang perempuan tidak menemukan mahram yang mengerjakan haji bersamanya. Jika kemampuannya pulih sesudah penggantinya selesai mengerjakan amal-amal haji dan umroh, atau sesudah mulai mengerjakan haji dan umroh namun belum selesai, maka dia tidak harus mengerjakannya untuk kali kedua. Sedangkan jika sebelum penggantinya mengerjakan ihram haji dan umroh, maka dia tetap harus mengerjakannya sendiri. Orang lemah yang diharapkan hilang kesulitannya wajib mengerjakan haji dan umroh sendiri ketika penyakit yang menyulitkannya telah sirna. Jika orang yang kesulitan mengerjakan haji sendiri mampu menyediakan ongkos naik haji bagi penggantinya, dan dia tidak menemukan penggantinya, maka dia tidak wajib mengerjakan ibadah haji. Si pengganti tidak disyaratkan harus seorang laki-laki. Siapa yang meninggal dunia sebelum dia mengerjakan haji yang wajib dilakukannya, baik karena ada uzur atau tanpa ada uzur, maka wajib dikeluarkan dari semua hartanya ongkos sekali haji dan umroh, walaupun dia tidak pernah berwasiat. Menghajikannya dari lokasi di mana dia wajib mengerjakannya, bukan dari lokasi tempat dia meninggal. Boleh pula menghajikannya dari luar negaranya, jika jarak antara kedua lokasi itu kurang dari jarak minimal mengqashar sholat. Jika jaraknya lebih dari itu, maka tidak boleh. Si pengganti harus orang yang tidak berkewajiban mengerjakan haji rukun Islam, haji qodho dan haji nazar. Umroh sama seperti haji dalam persoalan ini, tidaklah sah si pengganti mewakili orang lain, jika dia belum mengerjakan umroh Islam buat dirinya, atau dia berkewajiban mengerjakan umroh nazar atau qodho. Sah mewakilkan mengerjakan haji kepada orang yang sudah menunaikan haji untuk dirinya, meskipun dia masih berkewajiban umroh.
Demikian pula sah mewakilkan mengerjakan umroh kepada orang yang sudah menunaikan umroh yang wajib dikerjakannya, walaupun belum mengerjakan haji. Si pengganti harus menunaikan pesan yang diperintahkan kepadanya. Jadi, kalau dia diperintahkan untuk mengerjakan ibadah haji, lalu dia mengerjakan umroh atau sebaliknya, maka itu tidak boleh. Wajib atas si pengganti untuk mengembalikan ongkos yang diterimanya, ini jika si penyuruh orang yang masih hidup. Sedangkan mayit, maka pekerjaan yang telah dikerjakan oleh si pengganti dapat mengganti posisinya, baik haji ataupun umroh, dan tidak perlu meminta izin ahli warisnya, dan pengganti cukup melakukan niat ibadah haji atau umroh dari si penyuruh, dan tidak harus mengucapkan namanya. Si pengganti berhak atas ongkos yang biasa dikeluarkan sesuai kebanyakan orang dan mengembalikan kelebihan ongkos tersebut. Dia juga berhak atas ongkos pulang, walaupun cukup lama bermukim di Mekah. Jika si pengganti menjadikan Mekah sebagai tempat tinggalnya, walaupun dalam masa yang singkat, 1 jam misalnya, maka dia tidak berhak menuntut ongkos pulang dari Mekah. Jika si pengganti membatalkan ibadah hajinya, maka dia wajib mengkodonya, dan dia wajib mengembalikan ongkos yang dia terima dari si penyuruh. Demikian pula apabila dia kehilangan kesempatan haji akibat kecerobohannya. Apabila si pengganti sakit di tengah perjalanan lalu dia pulang, maka dia berhak atas ongkos kepulangannya, sedangkan damkiron dan tamatu dibebankan kepada si penyuruh jika dia mengizinkan membayar kedua dam tersebut. Jika tidak, maka dibebankan kepada si pengganti, seperti halnya kifarot akibat melakukan pelanggaran. Demikian, silakan klik like, subscribe, dan share, jika artikel ini bermanfaat.